pada bab 1, yaitu bilangan berpangkat. Sebelum kita belajar, kita siapkan dulu alat-alat tulis yang membantu kamu untuk merangkum materi ini dengan baik. Lalu kita berdoa dulu ya. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini ada 3, yaitu 1. Memahami konsep bilangan berpangkat. Yang kedua, memahami sifat-sifat bilangan berpangkat. Yang ketiga, memahami operasi bilangan berpangkat. Bilangan berpangkat bulat. Bilangan berpangkat bulat itu ada positif dan ada negatif. Yang pertama yaitu bilangan berpangkat bulat positif. Jika A dan N dua bilangan dengan N bilangan positif, maka A berpangkat N sama dengan A dikali A dikali A dikali A sebanyak N faktor. A itu adalah bilangan pokok dan N itu pangkatnya. Kita lihat contoh berikut. Manakah yang benar pernyataan di bawah ini? 5 pangkat 3 itu sama dengan 5 dikali 3 sama dengan 15. Yang kedua, 5 pangkat 3 sama dengan 3 dikali 3 dikali 3 dikali 3 dikali 3 sama dengan 243. Yang ketiga, 5 pangkat 3 sama dengan 5 dikali 5 dikali 5 sama dengan 125. Nah, menurut kamu di antara pernyataan ini mana yang sesuai dengan definisi tadi? Menurut kamu yang mana? Ya, kita lihat jawabannya ya. Ya, yang nomor 1 dan 2 itu salah. Yang benar adalah nomor 3. Berarti 5 pangkat 3 itu artinya 5-nya kita ulang sebanyak 3 kali, sehingga hasilnya 125. Nomor 1, kenapa salah? Karena 5 pangkat 3 itu tidak sama artinya dengan 5 dikali 3. Ya, 5 pangkat 3 itu juga bukan 3 dikali 3 dikali 3 sebanyak 5, tetapi sesuai definisi tadi, maka 5-nya yang kita ulang sebanyak 3 kali. Kita lihat contoh ya. 2 pangkat 3 artinya 2 kita ulang sebanyak 3 kali. Maka 2-nya kita kalikan dengan 2 dikali dengan 2 sama dengan 8. Bagaimana kalau negatif 3 di pangkat 5? Negatif 3 ini kita ulang sebanyak 5 kali. Negatif 3 kali negatif 3 kali negatif 3 kali negatif 3 kali negatif 3. Nah, yang negatif dikali negatif itu hasilnya apa? Positif ya. Lalu negatif dikali negatif juga positif. Nah, positif kita kalikan dengan negatif di sini, maka hasilnya negatif dia. Negatif 243. Kemudian K berpangkat 9 itu artinya K-nya kita ulang sebanyak 9 kali. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kita lihat contoh berikut. Nyatakan dalam bentuk perkalian. Yang pertama, ini soalnya. Silahkan kalian lihat. 7K pangkat 3, 3M pangkat 4, 2KN pangkat 5. Lalu dalam kurung 7K berpangkat 3, dalam kurung 3M berpangkat 4, dan yang terakhir 2KN berpangkat 5. Untuk menyelesaikan soal ini, mari kita lihat. 7K berpangkat 3 itu artinya 7 dikali K dikali K dikali K. K-nya berpangkat 3, maka K-nya kita ulang sebanyak 3 kali. 3M pangkat 4 artinya 3 dikali M dikali M dikali M dikali M. Paham ya? Kita lihat yang berikut. 2K N pangkat 5 berarti sama dengan 2 dikali K dikali N-nya sebanyak 5 kali. Di sini sudah ada 5.
1, 2, 3, 4, 5. Nah, berbeda halnya untuk yang di dalam kurung. Di dalam kurung ini artinya 7K berpangkat 3. Sehingga semua yang ada di dalam kurung ini kita pangkatkan dengan 3. 7K kali 7K kali 7K. Paham sampai di sana anak-anak? Oke, yang E sekarang adalah 3M berpangkat 4. Sama dengan yang sebelumnya, ini kita ulang sebanyak 4 kali. 3M dikali 3M dikali 3M dikali 3M. Yang terakhir juga sama, seluruhnya 2KN berpangkat 5. Maka 2KN dikali 2KN dikali 2KN dikali 2KN dikali 2KN. Kalau ini diminta hasilnya, kamu tinggal menghitung yang berbentuk angka tadi. Misalnya ini ya, 7 dikali 7 dikali 7 kamu kalikan. Lalu 3 dikali 3 dikali 3 dikali 3 berapa? Oke, gitu. Nah, sifat-sifat operasi bilangan berpangkat. Sifat-sifatnya itu yang pertama adalah perkalian bilangan berpangkat. Pada perkalian bilangan berpangkat berlaku sifat jika A berpangkat M dikali A berpangkat N, ini bilangan pokoknya sama, maka hasilnya adalah A sama dengan M ditambah N. Ya. Kita lihat contohnya. Ini ada 2 berpangkat 3 dikali 2 berpangkat 4. 2 berpangkat 3 itu kita buatkan dalam kurung, dia 2 dikali 2 dikali 2. Lalu 2 berpangkat 4 juga sama, kita uraikan menjadi 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2. Nah, kita hitung sekarang yang tadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Berarti 2-nya berpangkat 7. Nah, dengan sifat-sifat tadi kita langsung saja menambahkan pangkat 3 ini kita tambah dengan pangkat 4. Sehingga hasilnya 2 pangkat 7. Kita lihat nomor 2. Negatif 5 berpangkat 4 dikali negatif 5 berpangkat 2. Masih sama. Yang di atas tadi, negatif 5 dikali negatif 5 dikali negatif 5 dikali negatif 5. Kita kalikan dia sebanyak 4 kali. Lalu negatif 5 berpangkat 2 kita uraikan, negatif 5 dikali negatif 5. Kemudian ini kita hitung, negatif 5-nya ada berapa semuanya? 6 ya. Lalu boleh langsung saja kita tambahkan pangkatnya, berarti 4 ditambah 2, negatif 5 pangkat 6. Nah, negatif 5 ini kalau dia berpangkat bilangan genap, maka negatifnya berubah menjadi positif, karena negatifnya udah kita kalikan dengan ini ya, negatif kali negatif positif. Negatif ini dikali negatif positif, lalu negatif di sini juga dikalikan dengan ini positif, maka hasilnya negatif 5 pangkat 6 sama dengan 5 berpangkat 6. Yang ketiga, 4B pangkat 3 dikali 3B pangkat 2. Kalian harus lihat betul-betul di mana pangkatnya ini. Nah, kalau di soal ini yang berpangkat itu hanya B pangkat 3. Dan yang di sini hanya B berpangkat 2. 4-nya dan 3 itu tidak masuk. Jadi kita uraikan dulu. 4 dikali B dikali B dikali B. Kemudian kita kalikan lagi dengan 3 dikali B dikali B. Lalu 4 dikali 3 itu 12. Dan B-nya semua kita tinggal tambahkan atau kita uraikan, ini kita hitung, maka jumlahnya B berpangkat 5. Nah, kita lihat lagi yang berikutnya, yaitu pembagian bilangan berpangkat. Pada pembagian bilangan berpangkat ini berlaku sifat-sifat A berpangkat M dibagi A berpangkat N sama dengan A pangkat M dikurang N.
berkebalikan dengan perkalian tadi. Kalau pada perkalian bilangan berpangkat, maka pangkatnya kita tambahkan. Tapi pada pembagian bilangan berpangkat, pangkatnya kita kurangi ya. Perpangkatan bilangan berpangkat. Nah, ini sifatnya jika A berpangkat M, lalu berpangkat lagi dengan N. Maka hasilnya adalah sama dengan A berpangkat M dikali N. Jadi jika suatu bilangan berpangkat dipangkatkan lagi, maka hasilnya pangkat pertama dikalikan dengan pangkat kedua. Kita perhatikan contohnya. 4 pangkat 2 berpangkat lagi dengan 3. Artinya 4 pangkat 2 ini kita ulangi sebanyak 3 kali. 4 pangkat 2 dikali 4 pangkat 2 dikali 4 pangkat 2. Ini untuk cara ini ya, caranya kita uraikan, kita belum menggunakan sifat. 4 pangkat 2 ini kan kalau kita urai 4 kali 4, yang 4 pangkat 2 ini juga sama, lalu kita hitung semua 4-nya. Di sini ada 6, maka hasilnya 4 pangkat 6. Boleh juga dengan langsung, lebih gampang dan lebih mudah. 4 kita kalikan aja 2-nya dengan 3, berarti 4 pangkat 6. Dengan cara yang sama untuk soal yang di bawah ini. 7 berpangkat 4 dikali 2, artinya 7 berpangkat 4 kali 2 sama dengan 7 berpangkat 8. Mudah ya? Apakah kalian sudah mulai paham? Ya, kemudian kita lihat ini, kalau S berpangkat 2 berpangkat 4, maka jadinya S berpangkat 8. T berpangkat 3 berpangkat lagi dengan 5, maka T pangkat 3 kali 5 sama dengan T pangkat 15. Memangkatkan suatu perkalian bilangan. Kalau bentuk A dikali B berpangkat M sama dengan, kita uraikan dari dalamnya ini aja, A berpangkat M dikali B berpangkat M. Kita perhatikan contohnya. 7 dikali 9 berpangkat 3. Kalau kita uraikan, bentuk perkalian berulangnya itu adalah 7 dikali 9 dikali 7 dikali 9 dikali 7 kali 9 sebanyak 3 ya. Kemudian ini kita hitung, di sini 7-nya ada 3, 1, 2, 3. Lalu 9-nya juga ada 3, 1, 2, 3. Maka bisa kita tuliskan di sini perpangkatannya adalah 7 berpangkat 3 dikali 9 berpangkat 3. Kita gunakan rumus ini juga langsung boleh. 5 berpangkat 5 dikali 4 pangkat 5. B pangkat 2 kali 2 pangkat 2. Bagaimana? Apakah kalian sudah paham? Kita perhatikan dulu contoh berikut. Hitunglah 2 pangkat 9 dibagi 2 pangkat 5. Ayo, siapa yang bisa menjawab? Iya, kamu mungkin sudah ada jawaban ya. Mari kita lihat jawabannya. 2 berpangkat 4 ya. Caranya ini dengan cara hitung satu-satu. Nah, yang paling mudah adalah cara kedua ini. Tinggal kita kurangi saja. 2 pangkat 9 dibagi 2 pangkat 5 sama dengan 2 berpangkat 9 dikurang 5, sehingga hasilnya 2 berpangkat 4 sama dengan 16. Nah, ini untuk soal yang kedua, kita perhatikan contohnya. Nah, ini ada yang berbeda ya. 24 di sini ada 8. Bagaimana menyelesaikannya? Nah, 24 ini kita boleh bagi dengan 8. K-nya kita yang berpangkat kan K ya. K berpangkat 45 dengan K berpangkat 30. Maka kita tinggal kurangi saja K-nya. 24 dibagi 8, 3. K-nya 45 dikurang 30, 15. Sehingga hasilnya 3 kali K pangkat 15. Tentukan hasil dari 2 pangkat 3 berpangkat 2. Siapa yang sudah tahu jawabannya? Iya ya, itu 2
2 berpangkat 3 dikali 2 sama dengan 2 berpangkat 6 sama dengan 64. Kemudian R berpangkat 2 berpangkat 4. Tunjukkan dalam hasil yang paling sederhana. Langsung saja kita kalikan. R berpangkat 2 dikali 4, 8. Yang nomor 3 yaitu 2R berpangkat dengan 4 berpangkat lagi dengan 2. Kemudian 3N berpangkat 2 berpangkat lagi dengan 5. Kita jawab 2R yang berpangkat 4, kita kalikan pangkat 4 ini dengan 2. Kita gunakan sifat perpangkatan pada bilangan berpangkat tadi ya. Lalu 2R itu berpangkat 8. Nah, kalau kita keluarkan lagi, maka 2 pangkat 8, R berpangkat 8. Berapa 2 pangkat 8? 256 kali R berpangkat 8. Untuk yang B, 3N kuadrat berpangkat dengan 5. Maka 3 berpangkat 5 dikali N 2 kali 5. Sehingga hasilnya 200. 3 pangkat 5 N pangkat 10 atau 243 N pangkat 10. Sampai di sini kira-kira kalian sudah mulai paham? Ini untuk penjumlahan dan pengurangan pada bilangan berpangkat. Pada bilangan berpangkat itu, pada penjumlahannya berlaku sifat ini, A berpangkat M ditambah A berpangkat N sama dengan A berpangkat M kali 1 ditambah A berpangkat N dikurang M. Kita lihat contohnya. Iya, hitunglah 10 pangkat 4 tambah 10 pangkat 6. Ya, 10 pangkat 4 itu cara pertamanya itu kita boleh jabarkan begini. 10 pangkat 4 itu kan 10.000. Kemudian 10 pangkat 6 itu adalah 1 juta ya. Nah, kita tambahkan berarti 1 juta ditambah 10.000. 1 juta 10.000. Cara kedua, kita gunakan sifat ini. 10 pangkat 4 ditambah 10 pangkat 6, maka 10 pangkat 4-nya kita keluarkan. Di sini jadinya ini pakai cara distributif, sehingga yang ini 1, 10 pangkat 4 dibagi 10 pangkat 4, 1, 10 pangkat 6-nya kita kurangkan karena kita bagi, sehingga hasilnya 10 pangkat 4 dikali 1 ditambah 10 pangkat 2. 10 pangkat 4 itu 10.000, 1 ditambah 100 sehingga 10.000 kali 101. Iya, hasilnya sama ya. Kemudian 5 pangkat 7 ditambah 2 dikali 5 pangkat 3. Bagaimana menyelesaikannya? Kita perhatikan. Di sini 5 pangkat 7 ditambah 2 dikali 5 pangkat 3. Kita faktorkan. Yang ada itu yang terendah adalah 5 pangkat 3. Maka 5 pangkat 3 kita keluarkan. Di sini jadi 7 dikurang 3. Di sini setelah dibagi maka jadi 2 saja di sini. Lalu 5 pangkat 3 kali dalam kurung 5 pangkat 4 ditambah 2. 5 pangkat 3 itu 125, 5 pangkat 4 625 ditambah 2. 125 dikali, ini kita tambahkan yang di dalam kurungnya, dapat 627. Sehingga hasilnya 78.375. Untuk pada pengurangan bilangan berpangkat, ini rumusnya. A berpangkat M dikurang A berpangkat M sama dengan A berpangkat M dikali dalam kurung A berpangkat M dikurang M dikurang 1. Seperti apa contohnya? Kita perhatikan. 10, hitunglah 10 pangkat 6 dikurang 10 pangkat 2. Nah, kita lihat cara yang pertama tadi seperti langsung kita ubah. Berarti kan 10 pangkat 6 itu 1 juta. Lalu 10 pangkat 2 itu 100. Berarti 1 juta dikurang 100 ya. Berarti
berarti 999.900. Ini cara yang pertama. Cara kedua, kita pakai pemfaktoran ini, kita keluarkan dengan sifat ini. Kita cari dulu faktornya 10 pangkat 6 dengan 10 pangkat 2. Maka kita ambil yang terkecil 10 pangkat 2, kita keluarkan. Lalu 10 pangkat 6 dibagi 10 pangkat 2, maka pangkatnya kita kurangi. 10 pangkat 6 dikurang 2. Lalu karena ini udah kita keluarkan faktornya, maka 10 pangkat 2 dibagi 10 pangkat 2 adalah 1. 10 pangkat 2 itu 100. Lalu 10 pangkat 6 dikurang 2 itu 10 pangkat 4 dikurang 1. 10 pangkat 2 itu 100, 10 pangkat 4 itu 10.000 dikurang 1. 100 dikali 9.999. Sehingga hasilnya sama 999.900. Sama ya dengan cara yang pertama. Kalian boleh pilih cara mana yang menurut kamu paling mudah. Oke, anak-anak ibu semua, demikian pembelajaran kita kali ini. Semoga kalian memahami materinya dengan baik. Jangan lupa jika kalian tidak paham, kurang paham, kalian bisa mengulang-ulang videonya. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Terima kasih.